Bab 538, Sulong dan dua lainnya tidak bertemu. Tidak ada peringatan sama sekali, dan sekuat apapun Xiao Chen sekarang, dia tidak merasakan keberadaannya sebelumnya. Monumen surgawi begitu mengerikan bahkan dapat menekan dewa leluhur. Di luar dugaan Xiao Chen, ternyata ada makhluk kuat yang tersembunyi di antara reruntuhan di dasarnya. Seekor kura-kura tua berwarna abu-abu kecoklatan, badannya benar-benar seperti fosil, tidak berbeda dengan bebatuan di sekitarnya, sangat tidak beraturan, bergelombang, dan penuh dengan goresan besar. Itu seperti batu besar yang lapuk di antara tumpukan batu. Kura-kura tua ini mungkin benar-benar dapat disebut kura-kura batu, tubuhnya hampir tidak dapat dibedakan dengan fosil. Ini memberi orang perasaan yang sangat kuno, seolah-olah sudah ada selama bertahun-tahun yang tak berujung. Tubuhnya tidak terlalu besar, kira-kira sebesar 3 batu giling yang disatukan. Ini, makhluk hidup. Xiao Chen benar-benar ketakutan dan cepat-cepat mundur beberapa langkah. Tubuh kura-kura batu tua itu penuh retakan, dan cangkangnya pun penuh retakan, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Sementara Xiao Chen begitu gugup, ia tampak santai dan tenang, menjulurkan kepalanya, tampak sangat lucu. Cugorma, Xiao Chen merasa bahwa dia gugup tanpa alasan. Meskipun kura-kura tua ini bersembunyi di bawah fondasi monumen surgawi dan sangat jahat, ia tidak memancarkan aura pembunuh apapun. Kura-kura tua itu bagaikan fosil, terhuyung-huyung dan perlahan-lahan mengibaskan batu-batu yang menempel di tubuhnya, lalu perlahan-lahan merangkak keluar, sambil bermalas-malasan semampunya. Kura-kura batu tua itu terhuyung ke kiri dan ke kanan, sambil melihat ke timur dan barat, menjulurkan kepalanya, dan bergoyang ke kanan dan ke kiri, seakan-akan sedang mabuk. Dilihat dari sudut manapun, dia tampak santai dan puas, sama sekali tidak menanggapi serius Xiao Chen yang ada di depannya, seolah-olah dia hanya berjalan-jalan santai di taman. Kura-kura batu tua ini benar-benar berpura-pura, memperlakukan Xiao Chen seperti udara. Akhirnya, dia terhuyung mendekati Keke. Klang! Xiao Chen segera menghunus pedang dan mengacungkannya di depannya untuk menghalangi kura-kura batu yang tampak aneh itu. Batuk. Kura-kura tua itu sangat tenang. Dia terbatuk pelan dan berkata, "Singkirkan tusuk gigi itu dan jangan memainkannya di hadapanku." Tanda pagar persen tanda pagar. Xiao Chen benar-benar ingin menebasnya dengan 2 pedang. Kura-kura tua yang bisa berbicara ini sungguh menyebalkan. Dia memperlakukan pedang dewa itu seperti tusuk gigi. Beri jalan, jangan halangi jalan. Kura-kura batu melangkah maju dengan santai, tenang, dan tidak tergesa-gesa. Dengan suara, klang, Xiao Chen menancapkan pedangnya ke tanah dan berkata, "Aku tidak peduli monster macam apa dirimu, jangan mendekat, atau jangan salahkan aku karena mencabut gigimu." Keke sedang mengalami perubahan yang menakjubkan, dan dia tidak ingin kura-kura batu aneh ini mendekatinya. Jika sesuatu yang buruk terjadi, sudah terlambat. Cek, apa aku takut padamu? Kura-kura batu tua memiringkan lehernya dan menyipitkan matanya, menatap Xiao Chen. Tatapan dan nada bicara itu benar-benar membuat orang merasa pantas dipukul. Ini sungguh membuat Xiao Chen pusing. Sudah cukup aneh bahwa seekor kura-kura tua yang aneh dapat berbicara bahasa manusia dan berbicara kepadanya, tetapi sekarang tampaknya ia pantas untuk dihajar, yang membuatnya merasa sedikit tercengang. Akan tetapi, dia sebenarnya tidak berani bertindak gegabah. Hanya Tuhan yang tahu asal-usul mengerikan dari kura-kura batu ini.
Tahukah Anda, fakta bahwa ia dapat tetap aman di dasar monumen surgawi sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Kura-kura batu tua itu berkata pelan, "Apa yang kau lihat? Apa kau belum pernah melihat kura-kura yang begitu terhormat?" Xiao Chen benar-benar ingin muntah darah. Dari sudut pandang manapun, dia merasa bahwa kura-kura tua ini sangat jahat. Sambil terhuyung-huyung dan bergoyang, kura-kura tua itu perlahan melangkah maju, sempoyongan melewati pedang itu sedekat mungkin, setenang mungkin, sama sekali tidak peduli dengan ujung pedang yang hanya berjarak 1 jari. "Siapa kamu sebenarnya?" Xiao Chen mundur beberapa langkah dengan pedang di tangan, waspada dan berhati-hati. "Seekor kura-kura." Kura-kura tua itu menjawab dengan perlahan, lalu mencekik Xiao Chen dengan nada lembut, katanya, "Apa yang kau lihat dengan sepasang mata sebesar itu?" Tanda pagar Akeong persen tanda pagar. Dahi Xiao Chen langsung dipenuhi garis-garis hitam. "Berhenti, jangan melangkah lebih jauh." Saat dia semakin dekat dengan Keke, Xiao Chen harus memperingatkannya lagi. Kura-kura tua itu tampak acuh tak acuh, melirik Xiao Chen dan berkata, "Aku tidak melihat sepotong kayu sepertimu. Mengapa kamu begitu gugup? Itu hanya membuang-buang emosi." Persetan, kura-kura tua ini sungguh jahat. Dia berbicara dengan cara yang sangat jahat dan sengaja membuat orang kesal. "Jangan terus menggoyangkan tusuk gigi itu," kata kura-kura tua itu perlahan. "Apa kau benar-benar mengira bisa membunuh kura-kura yang sangat disegani dengan benda itu?" Xiao Chen kembali dibenci oleh kura-kura tua itu. Dia benar-benar ingin menginjaknya dengan keras. Sayangnya, anak muda itu terlalu terburu nafsu. Kura-kura tua itu tampak sangat dewasa. Xiao Chen ingin mengorbankan peta dewa, tetapi dia tidak melakukannya. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak ingin mengambil tindakan terhadap kura-kura tua yang tidak dapat dipahami ini. Pada saat ini, kura-kura batu tua menjulurkan kepalanya dan menatap ke belakang Xiao Chen. Xiao Chen juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Keke telah mengalami perubahan yang menakjubkan. Dia menoleh ke samping untuk menonton. Kepompong cahaya itu berubah menjadi telur cangkang giok berwarna-warni yang nyata, dan Keke tertidur di dalamnya. Dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, dia secara alami dapat melihat semua yang terjadi di dalam telur cangkang giok. Kekuatan suci Keke terus tumbuh semakin kuat, tubuh si kecil memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan bentuknya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tertegun dan sangat terkejut. Di dalam telur cangkang giok berwarna-warni, penampilan Keke telah banyak berubah, dan dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya yang semula gemuk lama-kelamaan menjadi kurus, bintik-bintik warna-warni yang berkelap-kelip di permukaan tubuhnya lama-kelamaan berubah menjadi sisik-sisik warna-warni. Beludru salju, seputih batu giok, lenyap seluruhnya. 2 tonjolan kecil di kepala telah tumbuh dan berubah menjadi 2 tanduk giok kecil yang bening. Ini adalah proses perubahan yang ajaib. Naga mini berwarna-warni mulai terbentuk. Setengah menit kemudian, Keke berubah menjadi naga leluhur kecil yang berwarna-warni. Xiao Chen merasa sedikit pusing. Meskipun dia punya firasat ini pada awalnya, dia tetap merasa itu agak tidak nyata ketika menjadi kenyataan. Saat itu, semua orang di Pulau Naga berspekulasi dan mencari Zulong kecil, tetapi semuanya sia-sia. Semua orang berspekulasi bahwa Zulong kecil akan lahir di tengah persaingan sengit di antara raja-raja naga itu.
Siapa sangka kalau Zulong kecil yang sebenarnya adalah binatang kecil seputih salju yang tampak seperti giok, yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan naga, tapi ternyata ini dia. Identitas ibu Keke akan segera terungkap. Ini aneh, terlahir sebagai naga leluhur kecil. Kura-kura tua itu berbicara lagi saat ini, ia belum mengalami transformasi yang drastis, dan memiliki semua kemampuan naga leluhur kecil saat ia lahir. Lahirlah seekor naga leluhur kecil. Ketika Xiao Chen memikirkannya dengan cermat, banyak hal terkonfirmasi. Laut terlarang menjebak Pulau Naga, dan 9 Raja Naga berkumpul bersama untuk memanggil kapal naga leluhur, tetapi tampaknya Keke sendiri memiliki kemampuan itu saat itu. Suara ocehannya yang terdengar seperti kekanak-kanakan pernah menenggelamkan raungan Raja Naga berkepala 9 dan mencapai kedalaman laut terlarang. Hanya saja karena Raja Naga berkepala 9 ada di sana, tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Selain itu, ia dapat menampilkan semua jenis kekuatan magis klan naga sesuka hati. Ketika masih sangat muda, ia mengalahkan momentum semua Raja Naga kecil. Ini juga menjelaskan masalahnya. Pada saat ini, pohon suci warna-warni yang tergantung tidak jauh dari sana bersinar terang, dan 7 roh naga leluhur meraung, dan tiba-tiba menyerbu keluar, mengelilingi Keke, berputar dengan cepat, dan serpihan cahaya ilahi mengalir ke dalam telur cangkang giok. Kura-kura tua itu melihat ke arah Keke, lalu melihat ke pohon suci berwarna-warni yang mengambang tidak jauh dari sana, dan berkata, "Itu benar, makhluk aneh alami. Akhirnya aku tahu identitas aslinya." Hah? Xiao Chen bingung. Apa tatapan matamu itu, nak? Kura-kura tua itu meliriknya dan berkata, "Apakah kamu ingin tahu apa yang sedang terjadi?" Omong kosong. Tetapi Xiao Chen masih menahan keinginan untuk memukulnya dan mengangguk tak berdaya. "Aku tidak akan memberitahumu, Cugorma." Xiao Chen sangat marah sehingga dia mengarahkan pedangnya langsung ke kepala besarnya. "Dahulu kala, ada orang sepertimu yang menemukan tempat ini dan memberitahuku semua rahasia klan naga," kata kura-kura tua itu perlahan. Ada makna sebenarnya di balik kedua Zulong yang tidak bertemu satu sama lain. Bukan itu yang dipahami orang-orang, bahwa mereka benar-benar tidak dapat bertemu satu sama lain. Mengikuti instruksi kura-kura tua, Xiao Chen mempelajari rahasia penting klan naga. Klan naga, ras yang sangat kuat. Naga leluhur yang lahir bahkan lebih mengerikan. Ia jauh lebih kuat daripada dewa leluhur rata-rata dan dapat mengolah banyak teknik yang menantang surga seperti 6 jalan reinkarnasi. Namun, meskipun klan ini kuat, sulit bagi lebih dari 2 naga leluhur untuk lahir di era yang sama. Bahkan jika beberapa raja naga sangat berbakat dan memiliki harapan untuk berubah menjadi naga leluhur, mereka harus menunggu hingga generasi naga leluhur sebelumnya mati. Legenda mengatakan bahwa ras naga terkena kutukan, dan jika naga kedua lahir di era yang sama, ketiga ras tersebut akan musnah. Spesies naga tidak terlalu sedikit. Tidak hanya ada spesies naga yang kuat seperti Tyrannosaurus, naga singa, dan naga berlengan 8, tetapi juga spesies naga yang sedikit lebih lemah seperti Pterosaurus dan Brontosaurus. Namun, jika 3 spesies punah sekaligus, itu akan menjadi beban yang tak tertahankan. Karena alasan ini, klan naga pernah mencari solusi. Mereka memindahkan pohon suci itu ke langit dan menanamnya di Pulau Naga, berharap dapat menggunakan aura sakralnya untuk perlahan-lahan menghilangkan kutukan dalam darah klan naga selama bertahun-tahun. Akhirnya,
muncullah ide untuk memanfaatkan naga leluhur alami untuk menerobos area terlarang yang terkena kutukan. Pohon ilahi Tongtian tumbuh di Pulau Naga. Setelah bertahun-tahun menyerap energi, ia telah mengumpulkan saripati naga yang tak terukur dan saripati yang ditinggalkan oleh naga leluhur setelah kejatuhannya. Setelah melalui proses akumulasi yang panjang, pohon suci itu melahirkan seekor naga leluhur alami, yang terbentuk sempurna dari saripati ribuan naga. Ia tidak dikandung oleh klan naga, tetapi lahir secara alami. Mereka ingin menggunakan ini untuk mendobrak zona terlarang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ini akan mendatangkan bencana yang lebih besar. Kelahiran naga leluhur alami ini menyebabkan klan naga memusnahkan 7 spesies utama sekaligus. Bahkan lebih mengerikan daripada akibat yang ditimbulkan oleh naga leluhur yang berubah perlahan. Tidak diragukan lagi bahwa naga leluhur alami lebih kuat. Seperti inilah lahirnya Ibu Keke yang membuat para klan naga merasakan cinta dan kesakitan di waktu yang bersamaan. Sejak saat itu, klan naga menyerah pada ide untuk mematahkan kutukan tersebut. Baru setelah Ibu Keke bertemu dengan Ayah Keke, leluhur tua klan naga itu kembali tertarik, dan ingin memanfaatkan keluarga luar biasa ini untuk mematahkan kutukan naga. Oleh karena itu, tanpa halangan apapun, pernikahan antara ibu dan ayah Keke diterima. Namun, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa keluarga ayah Keke juga terkena kutukan, dan kutukan keluarga penentang surga ini bahkan lebih mengerikan lagi, seluruh keluarga tersebut hampir punah. Bertahun-tahun yang lalu, Keke datang ke dunia ini dalam bentuk telur giok berwarna-warni, tetapi kesadaran spiritualnya belum benar-benar terbentuk. Keturunan dua jenius yang terkutuk memiliki kekuatan kutukan yang lebih mengerikan. Pada hari lahirnya telur bercangkang giok warna-warni itu, 10 spesies naga punah. Oleh karena itu, Keke yang belum lahir harus disegel. Karena semua orang khawatir jika Keke keluar dari cangkangnya, maka akan menimbulkan kutukan yang lebih mengerikan. Waktu berlalu perlahan, hingga lebih dari 1000 tahun lalu, ketika kekuatan penyegelan ilahi berangsur-angsur menghilang, dan telur cangkang giok muncul dari pohon ilahi Tongtian. Pada saat yang sama, pohon suci yang patah itu kembali bersemangat dan tumbuh menjadi pohon suci kecil yang berwarna-warni. Nenek moyang naga masa kini menatap telur cangkang giok berwarna-warni itu setiap hari, hingga ia melihat seekor binatang kecil seputih salju muncul dari cangkang giok itu, ia akhirnya tidak tega untuk menyegelnya lagi. Dapat dikatakan bahwa Keke seharusnya lahir di masa lalu yang jauh, tetapi karena segel buatan, dia benar-benar baru datang ke dunia ini ratusan tahun yang lalu. Terlebih lagi, makhluk kecil ini secara alami mengantuk dan dapat tidur selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Kalau dihitung-hitung, dia baru bangun 5 atau 6 tahun, jadi masih seperti anak kecil. Meskipun klan naga telah menyimpan rahasia ini sejak zaman kuno, beritanya tetap saja bocor. Banyak barang antik lama mengetahui bahwa bintang iblis kecil yang tak tertandingi muncul di Pulau Naga, dihantui oleh kutukan yang tak ada habisnya. Apalagi beritanya menjadi semakin keterlaluan. Keke adalah monster kecil yang jahat dan suka memberontak yang cepat atau lambat akan memusnahkan klan naga, bahkan ras lain pun akan terpengaruh. Tentu saja ada orang-orang yang mengipasi api dan tidak menginginkan hal kecil yang menentang surga itu muncul di dunia ini. Sebagian informasi di atas diungkapkan oleh kura-kura batu tua, dan sebagian lagi merupakan apa yang telah dipelajari Xiao Chen sebelumnya. Setelah memahami semua ini,
Xiao Chen sedikit tertegun. Dia tidak percaya dan sangat terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa benda kecil itu memiliki latar belakang yang begitu hebat, dengan kutukan dari dua keluarga sekaligus. Tak heran jika sejak lahir ia bernasib seburuk itu. Mengingat sikap banyak naga barbar terhadap Keke di Pulau Naga, Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Ketika meninggalkan Pulau Naga, ke-10 tetua naga barbar agung melihatnya pergi. Mereka mencintai dan membenci Keke dan bahkan ingin membunuh binatang kecil itu, tetapi mereka akhirnya menahan diri. Beruntungnya, naga leluhur generasi ini sangat memanjakan Keke. Kalau saja dia orang yang tidak berperasaan, makhluk kecil itu mungkin akan benar-benar menjadi makhluk kecil yang malang. Keke melayang di dalam kehampaan, dan kekuatan sucinya menjadi semakin kuat di dalam cangkang giok yang terbentuk oleh cahaya warna-warni jauh di dalamnya. Sementara itu, cahaya dari cangkang daging naga leluhur yang tidak jauh dari sana semakin redup. Ini adalah semacam warisan, pengakuan identitas Keke sebagai naga leluhur. Aura naga leluhur yang kuat terus berkumpul menuju binatang kecil itu. Saat ini, tubuh Keke benar berbeda dari sebelumnya. Ia telah berubah total menjadi naga leluhur mini yang berwarna-warni, dengan dua tanduk naga merah muda yang berkilau dan bersinar. Pada saat ini, makhluk kecil itu akhirnya terbangun dan terkejut merasakan perubahan pada dirinya. Akhirnya, ketika makhluk kecil itu menyadari bahwa tubuhnya telah berubah drastis, ia menjadi kesal. Kenapa aku jadi begini? Jelek banget. Keke sedang merajuk di dalam cangkang giok berwarna-warni itu. Ia menyentuh sana-sini dengan kaki kecilnya sambil bergumam tidak puas. Aku tidak menginginkan ini. Ia berjuang keras, dan cahayanya pun menjadi lebih terang. Keadaan Zulong kecil berubah, menjadi sangat tidak stabil, dan berangsur-angsur kembali ke keadaan semula. Akan tetapi, cangkang daging naga leluhur di tanah tidak menghentikan aliran energi ilahi dan terus mengembun ke arah binatang kecil itu. Keke kadang-kadang akan kembali ke penampilan aslinya yang seputih salju. Baguslah. Kalau benar-benar berubah menjadi naga leluhur kecil, aku khawatir beberapa spesies naga akan punah lagi. Kura-kura batu tua itu mengangguk. Sekarang, Xiao Chen akhirnya merasa tenang, yakin bahwa kura-kura tua itu tidak akan menimbulkan masalah. Nak, apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Kura-kura tua itu sangat tidak senang dengan tatapan Xiao Chen yang seolah-olah sedang berjaga-jaga terhadap pencuri. Melihat kura-kura, Xiao Chen merespons perlahan setelah dia merasa lega. Petik 2. Kura-kura batu tua itu memang tercekik dan menatap kosong. Setelah sekian lama, ia berkata, "Dahulu kala, ada orang sepertimu yang mengolah metode misterius prasasti surgawi 6 sisi dan menemukan tempat ini. Namun, ia lebih tahu tata krama daripada dirimu, dan aku tidak menyukaimu." Petik 2. Sebenarnya Xiao Chen ingin sekali mengatakan, "Aku juga tidak menyukaimu," tetapi dia begitu terkejut dengan berita itu sehingga dia menelan kembali kata-katanya. Bab 539, Tanda Langit. Dahulu kala, apakah seseorang menguasai metode misterius monumen surgawi 6 sisi? Berita ini sangat penting bagi Xiao Chen dan dia ingin mengetahui kebenarannya. Orang itu juga telah menguasai metode misterius prasasti surgawi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kura-kura batu tua itu tampaknya membalas dendam dan berkata dengan nada merendahkan,
apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang menguasainya? Kamu harus tahu bahwa yang paling kurang di dunia ini adalah para jenius. Kamu, jauh dari itu. Paman Wang, bolehkah saya memijat punggungmu? Xiao Chen benar-benar ingin menghajar kura-kura tua ini. Wah, kukatakan padamu, nama belakangku bukan Wang. Kura-kura tua itu meliriknya dan berkata, semakin aku melihatmu, semakin aku tidak menyukaimu. Anda pikir kacang hijau enak dipandang dan cocok untuk Anda. Xiao Chen mengeluh dalam hatinya, akan merepotkan jika aku dipilih olehmu. Kakek Wang, katakan saja padaku dan jangan membuat kami penasaran. Siapa orang itu? Orang itu adalah orang yang memberitahuku rahasia klan naga. Kura-kura tua itu berkata perlahan, sayang sekali dia tidak berlatih metode misterius prasasti surgawi secara sistematis. Dia hanya memverifikasinya. Namun, orang itu benar-benar jenius yang tak tertandingi. Dia sangat berbakat dalam bidang kultivasi. Siapa namanya? Anak muda terlalu terburu nafsu dan tidak stabil sama sekali. Kura-kura batu tua itu berkata perlahan dan ragu-ragu, namanya tampaknya Martial Ancestor, leluhur bela diri. Xiao Chen terkejut. Orang itu ternyata adalah Martial Ancestor yang tak tertandingi. Itu sungguh tidak terduga, tetapi juga masuk akal. Leluhur bela diri yang kuat, dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, mengambil kekuatan ratusan sekolah dan menciptakan metode uniknya sendiri. Namun, sungguh mengejutkan bahwa ada metode misterius dari prasasti surgawi di dalamnya. Leluhur bela diri, tidak heran. Teknik Tianbei juga merupakan seni bela diri tertinggi, dan begitu pula kitab suci yang ditinggalkan oleh leluhur bela diri, kata Xiao Chen dalam hati. Mendengar ucapannya, kura-kura batu tua itu meliriknya dan berkata, apa yang kamu lihat? Bagaimana kamu tahu bahwa metode mendalam prasasti surgawi adalah seni bela diri tertinggi? Bukankah itu hanya teknik fisik? Cara mengolah tubuh tidak harus berupa seni bela diri. Itu adalah inti dari jalan yang tertinggi. Kura-kura tua itu menatap Xiao Chen dan berkata, tidak heran. Kamu adalah seorang seniman bela diri dan kamu secara alami menganggap sihir semacam itu sebagai seni bela diri. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Jika seorang kultivator dari sistem lain mempraktikkannya, dia pasti akan memiliki wawasan baru. Wah, kamu masih jauh dari itu. Kamu masih jauh dari mampu mengolah metode mendalam prasasti surgawi 6 sisi. Setelah mendengar ucapan kura-kura tua itu, kilatan petir menyambar hati Xiao Chen dan tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tianbei Xuanfa sebenarnya adalah seni bela diri dan sihir. Beidou Fengshen, 4 teknik tangan bebas yang hebat, pendewaan tubuh yang penuh titik akupuntur dan seterusnya semuanya dapat dilihat dari perspektif sistem kultivasi lain. Siapakah yang dapat membedakan apakah itu seni bela diri atau sihir? Hakikat Tao, titik-titik kunci yang terkonsentrasi, merupakan perwujudan kebijaksanaan dan pengalaman tertinggi dari para pendahulu, sehingga para praktisi sistem apapun dapat mempraktikkannya. Inilah Tianbei Xuanfa yang sesungguhnya. Metode misterius prasasti surgawi hanyalah sebuah metode bimbingan. Metode ini akan menuntunmu menjadi orang suci atau dewa. Pada akhirnya, metode ini masih bergantung pada pemahamanmu sendiri. Perkataan kura-kura tua itu akhirnya membuat Xiao Chen merasa sedikit bersahabat. Dia setuju dengan kata-kata tersebut. Akan tetapi, kata
Kata kura-kura batu tua selanjutnya membuat rasa keintiman Xiao Chen menghilang. Wah, kamu benar-benar buruk. Setelah berlatih sekian lama, kamu masih jauh dari alam dewa leluhur. Kamu benar-benar pecundang. Kakek Wang, Anda memandang rendah saya seperti ini. Bolehkah saya bertanya, Anda telah mencapai alam mana dalam latihan Anda? Tidak ada wilayah. Alam manakah yang bukan alam? Tidak ada wilayah berarti wilayah yang belum pernah dipraktikkan. Tentu saja Xiao Chen tidak akan percaya apa yang dikatakannya. Kura-kura tua ini tak terduga dan sulit dipahami. Jika tidak, dia pasti sudah ingin menghajarnya sejak lama. Sudah berapa tahun kau berlatih, Nak? Si kura-kura tua memanfaatkan senioritasnya. Ratusan tahun. Ratusan tahun. Dua sinar cahaya melintas di mata kura-kura tua itu, dan dia tampak sangat terkejut. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Ya, tidak terlalu buruk kalau kau mengatakannya seperti itu." Xiao Chen dapat melihat bahwa semakin dia bertanya pada kura-kura batu tua itu, semakin menarik jadinya. Jadi dia mengabaikannya begitu saja dan menatap langsung ke monumen surgawi, ingin memperoleh teknik misterius baru. Kamu mungkin tidak dapat memahami prasasti langit ketujuh. Bahkan leluhur bela diri tidak memperoleh banyak manfaat darinya saat itu. Kura-kura batu tua itu mengingatkan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kau memaksakan diri untuk menontonnya, hati-hatilah dengan hancurnya kesadaran spiritualmu. Xiao Chen tentu saja tidak mempercayainya dan memperhatikan dengan saksama, tetapi dia tidak berdaya menemukan satu fakta, pola-pola di sana rumit dan misterius, dan sulit untuk dipahami sama sekali. Meskipun ada anotasi teks di atas dan di bawah setiap ukiran, dia sama sekali tidak mengenali font tersebut. Itu terlalu kuno dan dia khawatir hanya sedikit orang di dunia yang dapat mengenalinya. Xiao Chen seolah memaksakan hal itu tertanam dalam pikiran dan dituliskan terlebih dahulu, namun kejadian mengerikan pun terjadi. Prasasti surgawi menjadi kabur, dan karakter-karakter berbentuk naga yang berdesakan rapat di atasnya semuanya tampak hidup, seperti naga leluhur kecil, atau seperti ular dewa, yang meliuk-liuk dan bergerak. Suara "ci" yang menembus udara terdengar, dan aura yang sangat berbahaya mendekat. Ribuan naga leluhur kecil tiba-tiba bergegas keluar dari monumen langit dan membanjiri Xiao Chen. Xiao Chen buru-buru menggoyangkan 30 pedang, dan cahaya ilahi melesat ke langit. Meskipun gambaran ilahi tidak mengembun, makhluk-makhluk seperti naga kecil itu telah menderita kerugian besar sebelumnya, dan mereka segera melayang di langit dan menghadapinya. Bagaimana menurutmu? Apakah aku benar? Kura-kura batu tua di sampingnya berkata seolah-olah dia telah mengatakannya sejak lama. Kata-kata ini telah lama bersifat spiritual dan dapat terbentuk. Kata-kata ini sangat berbeda dari 6 prasasti surgawi sebelumnya. Jika dibaca dengan paksa, kata-kata ini dapat menghancurkan kesadaran seseorang. Xiao Chen merasakan betul bahwa tablet surgawi ini sangat jahat. Ia tidak memohon pertolongan kepada kura-kura batu tua, sebab ia dapat merasakan bahwa kura-kura tua itu nampaknya menunggu permintaannya, dan kemudian pasti akan menjatuhkannya. Tuan Wang, apakah Anda tahu identitas sebenarnya dari leluhur bela diri? Xiao Chen mengubah topik pembicaraan. Leluhur bela diri adalah leluhur bela diri. Bagaimana dia bisa memiliki identitas lain? Saya selalu merasa bahwa leluhur bela diri harus menjadi tokoh terkenal dalam sejarah, dan semua makhluk hidup telah mendengar tentangnya,
alih-alih hanya beredar di antara para kultivator seperti sekarang. Xiao Chen memang berpikiran seperti itu, ia merasa martial ancestor hanyalah sebuah nama sandi. Anda salah menebak. Dalam sejarah peradaban kuno, banyak orang yang memberikan kontribusi besar bagi umat manusia belum tentu meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Banyak leluhur manusia telah menciptakan prestasi abadi, tetapi akhirnya menghilang dalam sungai sejarah yang panjang tanpa meninggalkan apapun. Mungkin, Wuzu mewakili kelompok seperti itu, sekelompok dewa leluhur yang tidak dikenal yang bersedia memberikan kontribusi tanpa pamrih. Dia belum tentu seorang yang disebut orang besar, yang terukir dalam sejarah. Meskipun Xiao Chen selalu ingin mengalahkan kura-kura tua ini, dia sekarang setuju dengan sudut pandangnya. Dia berjalan menuju cangkang daging beberapa dewa leluhur dari dunia lain, siap untuk memulai pengorbanan suci. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa datang ke sini dengan tangan kosong. Kau benar-benar tukang jagal, kau bahkan tidak mau melepaskan mayatnya. Kau mencabuti bulu angsa yang lewat. Kau benar-benar. Begitu Xiao Chen berjalan ke mayat dewa leluhur dari dunia lain, kura-kura batu tua itu menebak apa yang akan dia lakukan. Xiao Chen memutar matanya. Apa yang diucapkan kura-kura tua itu sungguh tidak mengenakan dan selalu menjadi sasarannya. Di sisi lain, Keke menyerap energi ilahi naga leluhur, dan kura-kura tua itu tidak mengatakan apa-apa. Cangkang daging dewa leluhur yang tidak lengkap benar-benar mengejutkan, dan darah dewa di tanah bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Hal pertama yang dipilih Xiao Chen adalah raksasa hitam yang tingginya ratusan kaki. Setelah jatuh di pulau itu, ia membentang di pulau itu seperti dinding hitam. Meski sudah mati, kekuatannya masih ada. Wah! Kamu benar-benar sabar. Kalau kamu tidak bertanya padaku tentang metode misterius prasasti surgawi sekarang, kamu akan menyesal saat menyia-nyiakan mayat para dewa leluhur ini. Xiao Chen yang hendak mengambil tindakan, langsung berhenti setelah mendengar ini. Guru Wang, mohon beri saya pencerahan. Prasasti surgawi ini berbeda dari 6 prasasti surgawi sebelumnya. Prasasti ini hampir spiritual. Diperlukan sejumlah besar energi kehidupan untuk membuka tanda di atasnya. Xiao Chen mengerutkan kening setelah mendengar ini. Selain energi kehidupan yang sangat besar, ia juga membutuhkan tanda surgawi dari 6 prasasti surgawi lainnya. Apa yang disebut tanda surgawi adalah tanda yang tak terhapuskan yang ditinggalkan oleh monumen surgawi. Monumen langit yang menekan Sungai Kuning meninggalkan bayangan mini monumen langit tersebut pada tubuhnya sebelum terbang menjauh. Prasasti surgawi yang menekan kota mati meninggalkan bekas mini di tubuhnya saat terbang menjauh. Inilah tanda surgawi, jejak yang ditinggalkan oleh monumen surgawi. Meskipun tubuh Xiao Chen telah hancur berkali-kali, 2 bekas luka di langit itu tersembunyi jauh di dalam sumber ilahinya dan tidak hilang. Meskipun leluhur bela diri datang ke sini tahun itu, dia belum pernah memperoleh tanda surgawi. Oleh karena itu, meskipun dia samar-samar mengetahui hukum mendalam pada prasasti surgawi ke-7, dia masih belum dapat memahaminya sepenuhnya. Pada titik ini, kura-kura tua itu menghela nafas dan berkata, dia benar-benar karakter. Tanpa bergantung pada tanda surgawi, dia juga dapat secara paksa melihat sekilas sebagian esensi prasasti surgawi. Kehebatan leluhur bela diri yang tak tertandingi dapat terlihat dari ini. Saya punya 2 Skymark. 2? Itu sungguh tidak sederhana.
Kura-kura batu tua itu mengangguk, dan jarang menuangkan air dingin padanya, sambil berkata, selain beberapa metode misterius yang tercatat di Monumen Langit Ketujuh itu sendiri, fungsi yang paling penting adalah untuk benar-benar menghubungkan dan mengintegrasikan metode misterius dari 6 monumen langit lainnya. Setengah jam kemudian, semuanya sudah siap. Seluruh saripati kehidupan Xiao Chen, yang terbungkus dalam kesadaran spiritualnya, mengalir keluar dari tubuhnya, dengan cahaya yang menyilaukan melesat ke angkasa, lalu tiba-tiba tenggelam ke dalam cangkang daging raksasa hitam yang tingginya ratusan kaki. Pada 1/4 jam itu, tubuh raksasa hitam itu bergetar hebat, tiba-tiba membuka matanya, dan menyemburkan 2 sinar cahaya mengerikan bagaikan obor. Tekanan setingkat dewa leluhur begitu mengguncang bumi sehingga segera menyebabkan monumen surgawi bergetar. Raksasa hitam itu duduk bersila di tanah, tingginya masih 100 kaki. Pada saat ini, dia tampak agung dan hikmat, dengan cahaya ilahi bersinar di sekujur tubuhnya. Di luar tubuhnya terdapat sumber ilahi yang tebalnya puluhan kaki, seperti bola api suci yang menyala-nyala yang menyelimutinya, menyilaukan dan terang. Fluktuasi sumber keilahian tingkat dewa leluhur seluas lautan. Meskipun roh aslinya telah lama menghilang, namun potensi kecerdasan ilahi yang tak terbatas yang tersembunyi dalam cangkang daging masih tak terukur. Setiap meridian, setiap titik akupuntur ilahi, dan setiap inci daging dan darah mengandung lautan luas kekuatan ilahi yang mengerikan, yang sekarang perlahan-lahan diaktifkan. Raksasa hitam itu dikelilingi oleh kekuatan suci dan tubuhnya terbakar. Metode misterius tertinggi dari bab tabu jahat Wuzu, pengorbanan suci dimulai. Melawan keinginan surga dan menipu surga. Suara persembahan kuno bergema, dan tampak seolah-olah ada 30.000 Buddha yang melantunkan mantra pada saat yang sama antara surga dan bumi, dan seolah-olah ada 90.000 setan yang berdoa dengan khusyuk, seolah-olah mereka datang dari keabadian yang lampau, melintasi waktu dan ruang. Suara persembahan menggetarkan langit dan bumi, nyanyian pujian bergema, cahaya ilahi bersinar di mana-mana, dan cangkang daging dewa leluhur yang duduk bersila di tanah bersinar terang dan terbakar dengan ganas. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Chen perlahan naik ke langit dan duduk bersila di atas kepala raksasa hitam, menerima baptisan pengorbanan suci dan bermandikan miliaran cahaya ilahi. Cahaya dari cangkang daging ini menjadi semakin terang. Boom! Monumen langit berguncang, dan pola-pola di atasnya bersinar terang. Cahaya ilahi yang agung yang meluap dari pulau itu membuka warisan yang misterius. Semua kata-kata itu bersinar terang, dan pada saat ini, tanda langit pertama di kedalaman sumber ilahi Xiao Chen tiba-tiba menjadi terang. Di tengah suara gemuruh itu, kehampaan menghilang dan sebuah monumen langit yang besar muncul. Itu adalah monumen kuno yang ditekan di Sungai Kuning. Ia muncul di sini dari daerah jauh yang tidak dikenal. 2 monumen surgawi raksasa mengapit tubuh Xiao Chen yang tengah melakukan pengorbanan suci dan cangkang daging raksasa milik dewa leluhur dari dunia lain. Yang menghubungkan semua ini adalah tanda surgawi pertama pada sumber ilahi Xiao Chen. Bab 540 Kura-kura tua berbicara tentang monumen surgawi. Tepat seperti yang dikatakan kura-kura batu tua, prasasti surgawi ketujuh menyimpan terlalu banyak rahasia. Diperlukan pengenalan dan cetakan dari 6 prasasti surgawi pertama sebelum seseorang dapat memperoleh sekilas makna tertinggi yang tercatat dalam prasasti tersebut. Pada saat itu, jurang berguncang dan cahaya menyilaukan bersinar darinya.
Kegelapan pun sirna sepenuhnya, dan muncullah cahaya menyilaukan di bawah. Para pembudidaya di permukaan melihat ke bawah dengan takjub, tetapi selain merasakan gelombang mengerikan yang membuat jiwa mereka gemetar, mereka tidak dapat menemukan apapun. Sebab, meskipun jurang itu indah dan mempesona, tetapi cahaya ilahi terlalu menyengat, yang menenggelamkan tempat itu dan membuatnya tidak dapat melihat sedikit pun. Pada akhirnya, cahaya ilahi membentuk penghalang besar di jurang, menutupi area di bawahnya dan menghalangi kesadaran spiritual semua orang. Jauh di dalam jurang, suara pengorbanan kuno bergema di langit dan bumi, seolah-olah mencakup ribuan tahun dan berasal dari zaman kuno yang jauh. Pengorbanan suci terus berlanjut, dan tubuh Xiao Chen berubah menjadi objek lain dari dunia luar, duduk bersila di kehampaan, menjadi semakin terang, seperti bola api dewa yang melompat. Cangkang daging dewa leluhur yang amat kuat itu perlahan meredup pada saat ini, kulit di sekitarnya tak lagi berkilau, bahkan mengerut, dan potensi tak terbatas yang terkandung di dalamnya pun cepat menghilang. Setelah pengorbanan suci terakhir, cangkang daging Xiao Chen telah menjadi dekat dengan tubuh dewa leluhur, jadi kali ini dia dapat menyerap esensi ilahi yang tak ada habisnya dari daging dan darah dewa leluhur hitam dengan lebih cepat. Meskipun dia masih belum mampu memasuki alam dewa leluhur, dia mampu mengolah tubuhnya hingga mencapai titik keabadian abadi, dan bahkan mendorongnya ke alam puncak tubuh leluhur bela diri. Tubuhnya akan hidup berdampingan dengan dunia, akan abadi dan tidak bisa dihancurkan, dan akan begitu kuat sehingga bahkan dewa leluhur akan pusing. Kurangnya kesadaran spiritual yang kuat merupakan masalah utama yang mengganggu Xiao Chen. Kali ini dia bertekad untuk melunakkan tubuh dewa tertinggi. Dia ingin mengorbankan tubuh harta karun tertinggi yang dapat mengunci kesadaran spiritualnya dan secara efektif mempertahankan diri terhadap serangan spiritual para dewa leluhur dari dunia lain. Selama proses ini, dua tablet surgawi besar terus bergetar, dan pola-pola yang rumit dan misterius terus-menerus tercetak ke dalam sumber ilahi Xiao Chen. Karakter-karakter kecil menyerupai naga leluhur itu tampaknya memiliki kehidupan, mengembun menjadi makna tertinggi dalam sumber ilahinya. Sebelumnya, dia sama sekali tidak mengerti arti dari karakter-karakter itu, tetapi pada saat ini, dia mengerti artinya karena keberadaan Tianhen, dan tersentuh oleh apa yang dia ketahui. Pada saat ini bahkan kura-kura batu tua yang sedang menonton di dekatnya pun ikut tergerak. Pengorbanan suci itu benar-benar mengerikan, karena dapat menghasilkan tubuh dewa yang mengerikan dalam waktu yang singkat. Cangkang daging Xiao Chen sendiri hampir transparan saat ini. Setiap inci daging dan darahnya mengandung cahaya ilahi, menjadi semakin padat dan sulit digoyahkan bahkan oleh senjata ilahi. Tubuh ini bersinar terang, seperti kaca berwarna-warni. Itu seperti karya seni terindah di dunia, tanpa jejak kotoran sedikit pun. Setelah ditempa dengan berbagai cara, tubuh Xiao Chen menyublim dan dibentuk ulang. Suara-suara yang tidak dapat dijelaskan dan misterius terus-menerus keluar dari cangkang daging raksasa hitam itu. Itu adalah kitab suci kuno dan suara pengorbanan suci kuno yang tak terduga. Suaranya akan bertahan sepanjang masa, mengguncang masa lalu dan menggemparkan masa depan. Pada akhirnya, raksasa hitam itu benar-benar kehilangan kilaunya, dan 80% dari kekuatan ilahi tak terbatas yang tersembunyi di tubuhnya dikorbankan. Pada titik ini, suara pengorbanan perlahan memudar. Boom! Pada saat ini, cahaya terang dan menyilaukan keluar dari tengkorak raksasa hitam itu.
Itu adalah saripati kehidupan asli Xiao Chen yang mengalir keluar bersama kesadaran spiritualnya. Lalu dalam sekejap, ia menyerbu ke dalam cangkang dagingnya sendiri. Pada saat ini, tubuh Xiao Chen seperti matahari, dengan cahaya ilahi bersinar ke segala arah, membuat orang tidak mungkin melihatnya secara langsung. Pada saat ini, tubuhnya benar-benar mencapai alam dewa leluhur, mencapai tubuh seperti leluhur perang, dan tidak lagi sangat dekat, mematahkan belenggu. Kekuatan yang tak tertandingi mengalir dalam tubuhnya yang kuat, dan dia dapat dengan mudah menghancurkan dunia dengan tangan kosong. Zanzu memiliki tubuh fisik yang paling menakutkan dan kesadaran spiritual yang kuat setingkat dewa leluhur. Satu-satunya hal yang lebih rendah daripada dewa leluhur adalah bahwa ia belum memahami asal-usul alam semesta dan hukum-hukum ketuhanan di semua alam. Kesadaran spiritual Xiao Chen telah mencapai puncak tingkat ke-7 semi-leluhur, dan hanya berjarak 3 langkah dari leluhur perang. Mungkin dibutuhkan waktu 10 tahun, 100 tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun untuk menaiki 3 anak tangga ini. Dia harus menemukan cara untuk menebus kelemahannya dalam waktu sesingkat mungkin. Di depan matanya terbentang cangkang daging para dewa leluhur, yang merupakan harta karunia yang besar untuk menebus kelemahannya sendiri. Dia telah menjelaskan bahwa dia ingin mengorbankan tubuh dewanya ke tingkat yang mengerikan di mana dia dapat secara paksa mengunci kesadaran spiritualnya dan melindungi jiwanya dengan tubuh yang kuat, tidak memberi kesempatan kepada orang kuat setingkat dewa leluhur. Untuk saat ini, gunakan cangkang daging yang kuat sebagai perisai untuk melindungi dirimu. Selama proses ini, kedua tablet surgawi terus memancarkan cahaya, dan polanya terus tercetak pada sumber ilahi Xiao Chen. Semua ini baru berhenti setelah waktu yang lama berlalu. Monumen surgawi yang pernah menekan Sungai Kuning berangsur-angsur memudar dan kemudian menghilang. Pada saat ini, tanda surgawi pertama di sumber ilahi Xiao Chen menjadi semakin jelas, dan itu seperti monumen surgawi yang menyusut. Saat pikirannya bergerak, tanda surgawi muncul di telapak tangannya, seolah-olah monumen surgawi yang menekan Sungai Kuning ada di tangannya. Dia mengerti banyak hal sekaligus. Kebenaran yang tidak pernah ia sadari ketika berlatih Tianbei Xuanfa di masa lalu muncul dalam benaknya saat ini. Setelah berdiri diam cukup lama, Xiao Chen akhirnya sadar. Dia benar-benar menyadari nilai dari prasasti surgawi ke-7. Belum lagi diukir dengan hal-hal penting yang baru, perannya dalam mengintegrasikan segalanya menjadikannya sebuah harta karun yang besar. Pada saat ini, dia tidak dapat mencernanya untuk waktu lama. Dia perlu melanjutkan pengorbanan suci, dan kemudian menggunakan tanda langit kedua untuk menghubungkan monumen langit Pulau Naga dengan monumen langit ke-7. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba merasakan kengerian, seolah-olah bahaya besar sedang mendekat. Jelas saja kura-kura batu tua itu pun merasakannya. Sangat tidak setia dan tidak lagi selambat sebelumnya. Pada saat ini, ia melesat kembali ke dasar monumen surgawi. Xiao Chen mundur dengan cepat dan menjaga keke yang sedang mengalami transformasi. Tanpa bersuara, pusaran hitam menyelimuti tempat dia baru saja berdiri. Kekosongan itu menyusut dan berubah menjadi sedikit kekacauan, lalu menghilang. Xiao Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Pusaran hitam berkabut itu benar-benar menakutkan. Bahkan jika tubuh dewa leluhur diselimuti olehnya, dia mungkin akan menderita trauma. Danau mati kembali damai dan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada ria sedikit pun di permukaan danau. Suasananya sunyi senyap,
senyap seperti kematian. Sebuah monumen tinggi berdiri di depan, dengan danau mati hitam tak berujung menghalangi bagian belakang. Tempat itu dipenuhi dengan suasana yang aneh. Xiao Chen mengambil batu besar dari pulau itu dan melemparkannya ke danau mati hitam. Bang! Gelombang hitam itu melesat ke angkasa, bagai puluhan air terjun besar yang mengalir mundur, dengan momentum yang luar biasa. Hembusan napas kematian masih terasa dalam jurang, mengagetkan dan menakutkan. Ledakan, kedengarannya seperti makhluk raksasa yang terjatuh di dalam air. Xiao Chen melihat bayangan hitam besar berlari cepat ke arah pulau raksasa itu, membelah air hingga membentuk jalur air selebar 50 kaki. Ombak hitam bergulung ke kedua sisi, menjulang setinggi lebih dari 1000 kaki. Ombak di kedua sisi jalur air tampak seperti dua air terjun besar yang tergantung terbalik di langit. Itu, dua sinar dingin melesat keluar dari mata Xiao Chen, dan dia berkonsentrasi serta waspada. Beberapa tablet surgawi muncul di sekelilingnya, dan pakaian perang Dewa Besi Nether juga muncul di tubuh perunggunya. Di danau hitam mati, di jalur air besar yang terpisah, bayangan hitam itu sangatlah jahat. Dalam proses melaju-maju, ia menciptakan pemandangan mengerikan berupa gelombang yang bergulung-gulung. Mustahil untuk melihat dengan jelas apa itu. Hanya ada tanduk hitam besar yang mencuat dari air, panjangnya lebih dari 10 kaki, bersinar redup, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Samar-samar terlihat sepasang mata muram seukuran rumah, menatap Xiao Chen dengan ganas. Tanduk tajam itu mengeluarkan cahaya yang kacau, menusuk ke arah Xiao Chen. Bang! Keenam sisi tugu langit yang telah dipadatkan bentuknya itu semuanya tertusuk. Cahaya yang kacau itu sangatlah kuat. Xiao Chen terkejut dan melesat ke angkasa dengan kecepatan tinggi, menghindari pukulan mengerikan itu. Ia sebenarnya memancarkan kekuatan ilahi yang kacau. Monster macam apa ini? Kekacauan tak berujung yang meletus dari tanduk tajam itu diam-diam diserap oleh tengkorak batu. Tengkorak itu, sebesar telur merpati, bagaikan lubang tanpa dasar yang dapat menelan semua kekuatan di dunia. Monster itu tidak pernah muncul dari danau mati dari awal hingga akhir. Air danau hitam ini tampaknya memiliki kekuatan sihir jahat, begitu kuatnya sehingga bahkan Xiao Chen tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Tanduk, Ci. Di dalam danau kematian hitam itu tiba-tiba membengkak, tiba-tiba panjangnya mencapai 1000 kaki dan menusuk ke arah Xiao Chen lagi. Kali ini Xiao Chen sudah sepenuhnya siap, karena dia ingin menguji hasil pengorbanan suci. Kali ini, hanya satu prasasti surgawi yang muncul, yaitu yang disebut tanda surgawi pertama. Setelah berkomunikasi dengan prasasti surgawi, ia tampaknya memiliki jiwa. Objek itu terbentuk di telapak tangan Xiao Chen, namun hanya seukuran telapak tangan, tidak berbeda dengan entitas nyata. Xiao Chen merasa bahwa ini tampaknya merupakan monumen surgawi yang nyata, bukan monumen yang terbentuk dari cahaya. Tanduk kacau yang tiba-tiba tumbuh menembus kehampaan, mencapai panjang 1000 kaki, dan tiba-tiba tiba di depan Xiao Chen. Ledakan. Xiao Chen menggunakan tengkorak batu untuk melindungi dirinya dan menamparkan monumen surgawi seukuran telapak tangan itu dengan telapak tangannya. Meskipun itu hanya sebuah monumen langit kecil, ia mengguncang langit dan bumi, dan cahaya yang kacau memenuhi udara. Ujung tanduk kacau sepanjang 1000 kaki itu hancur. Raungan rendah yang menyeramkan datang dari danau kematian dan air danau bergetar hebat.
Bagian yang rusak dari tanduk sepanjang 1000 kaki itu pulih dengan cepat dan masuk kembali ke dalam air danau hitam dalam sekejap. Hati Xiao Chen terkejut, dan Tianhen pun terbentuk dan menjadi Tianbei sungguhan. Meskipun tidak besar, kekuatannya mengerikan dan tampaknya tidak lebih lemah dari gambar dewa. Ini cukup untuk menggambarkan betapa kuatnya binatang tak dikenal itu. Anda harus tahu bahwa diagram dewa dapat menghancurkan tubuh fisik dewa leluhur, sedangkan Tianhen, yang hampir sama kuatnya dengan diagram formasi, hanya mematahkan ujung tanduknya. Sungguh menakutkan jika Anda memikirkannya. Bagus, batu batanya kuat. Pada saat ini, kura-kura batu tua itu tiba-tiba berteriak sekeras-kerasnya. Komentar ini langsung membuat kegembiraan Xiao Chen menghilang. Bata, ulasan ini buruk sekali. Binatang jenis apa itu? Xiao Chen bertanya dengan heran dan ragu saat dia mendarat di depan monumen surgawi. Danau hitam mati itu telah kembali tenang, bagaikan batu sihir hitam yang terbelah oleh pisau raksasa, sunyi senyap, tak bersuara sedikit pun, dan semua yang terjadi tadi seolah hanya ilusi. Itu hewan peliharaan perang yang dibesarkan oleh patung batu yang setengah mati. Jangan pedulikan itu. Ia tidak berani mendekati monumen surgawi. Kura-kura batu tua itu menjawab dengan lambat. Patung batu. Xiao Chen merasa kagum. Jangan khawatir. Sejauh ini, belum ada seorang pun di dunia yang benar-benar berhasil. Patung batu itu hanya selangkah lagi dari kematian. Kata kura-kura batu tua dengan santai. Baru pada saat inilah Xiao Chen menyadari bahwa ia telah mengabaikan sebuah fakta, kura-kura tua itu tampaknya hampir membatu. Kau bukan, betul-betul kura-kura batu. Pada saat ini, Xiao Chen merasa ucapannya agak cadel. Kamu baru menyadarinya. Kura-kura tua itu nampak sangat tertekan dan merasa diabaikan. Pingsan, Xiao Chen tertegun. Pak Tua Wang ini memang orangnya tertutup sekali. Tetapi sekali lagi, itu memang salahnya sendiri karena dia terlalu ceroboh. Tuan Wang, Anda benar-benar seekor kura-kura batu. Kura-kura batu tua itu menatap Xiao Chen seperti seorang pemuda yang impulsif. Sialan. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu, nak? Harap berhati-hati dengan kata-katamu saat kau mengekspresikan dirimu. Benarkah, kura-kura batu? Xiao Chen merasa itu agak tidak nyata. Wah, kamu sudah selesai. Si kura-kura batu tua merasa sedikit sedih. Sungguh luar biasa. Apa yang luar biasa? Apakah kamu mencoba membuatku marah? Kura-kura batu tua itu melotot ke arahnya dan berkata, "Tidakkah kau pernah mendengarku berkata bahwa sejauh ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar berhasil?" Lalu kau, Xiao Chen bingung. Apa yang Anda lihat belum tentu benar. Saya telah hancur baik secara fisik maupun spiritual bertahun-tahun yang lalu. Apa yang Anda lihat sekarang hanyalah sebagian dari pikiran saya yang telah menjelajah ruang dan waktu bertahun-tahun yang lalu. Xiao Chen terdiam, merasa kecewa sekaligus penuh harap. Wah, izinkan saya bercerita. Mungkin Anda akan terinspirasi olehnya. Kura-kura tua itu tiba-tiba berkata perlahan. Hati Xiao Chen tiba-tiba terkejut dan berkata, "Baiklah, tolong beritahu aku, senior." Dahulu kala, ada seekor kura-kura. Kura-kura ini membesarkan seorang pria. Itu salah. Orang itu yang membesarkan kura-kura. Kura-kura tua itu meliriknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak muda, jangan meragukan orang lain begitu saja. Jangan terlalu kaku dalam berpikir.
Tidak bisakah seekor kura-kura membesarkan seseorang? Baiklah, baiklah, silakan lanjutkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian, pria itu mati, dan kura-kura itu juga mati. Semuanya sudah berakhir. Si kura-kura tua berhenti bicara. Sudah berakhir. Xiao Chen benar-benar ingin mengalahkannya. Kura-kura tua itu meliriknya dan berkata dengan tenang, meskipun kura-kura itu hanyalah kura-kura tua, orang itu bukanlah orang biasa. Tahukah kamu bagaimana monumen surgawi ini muncul? Mendengar ini, Xiao Chen terkejut. Monumen surgawi itu terlalu misterius. Dia benar-benar ingin tahu asal-usulnya, jadi dia bertanya dengan serius, bagaimana itu bisa terjadi? Ah, si kura-kura tu. A menggeleng-gelengkan kepalanya dan mendesah beberapa kali. Lalu dia menoleh perlahan-lahan dan memandang ke arah danau mati. Dia berkata, air di danau ini benar-benar hitam. Xiao Chen tiba-tiba ingin muntah darah. Tepat saat saya berkonsentrasi dan menunggu apa yang akan terjadi, kura-kura tua itu benar-benar bergerak ke danau dengan mudah. Sungguh menyebalkan, penuh kebencian, dan membuat marah. Nak, kenapa matamu membelalak begitu? Kenapa kau pegang tusuk gigi? Kau mau mencincangku? Ayo, ayo, cincang aku. Kura-kura batu tua itu terhuyung maju 2 langkah, tampak seperti ia pantas dipukuli. Xiao Chen benar-benar dikalahkan olehnya. Dia menggenggam pedang itu erat-erat dan melotot ke arah kura-kura tua itu. Dari mana monumen surgawi berasal? Ah, si kura-kura tua mulai mendesah lagi. Dia terhuyung dan melangkah 2 langkah menuju danau mati yang hitam, sambil menatap dalam keadaan linglung. Tepat ketika Xiao Chen kebingungan dan mengira akan membahas danau, kura-kura batu tua berkata sambil melamun, ia tumbuh besar. Xiao Chen terkejut dan berkata, maksudmu monumen surgawi itu tumbuh? Bagaimana bisa tumbuh?